Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hajar Aswad Tahir, NIM 210222095. Di sini saya akan menjelaskan 5 materi dari mata pelajaran Al-Islam Kemuhammadiyaan, yaitu ada ibadah, sholat, puasa, haji, dan ibadah maliyah. Baik, yang pertama ada ibadah. Definisi ibadah terbagi atas dua, ada secara etimologi dan secara terminologi. Secara etimologi, ibadah adalah taat, pasrah, mengabdi diri, dan semacamnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan terminologi adalah ibadah adalah salah satu istilah atau nama yang mencakup seluruh aktivitas yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pula macam-macam ibadah, seperti secara garis besar ibadah mahdah, contohnya rukun Islam, membaca Al-Quran, dan wudhu. Sedangkan ibadah khairu mahdah, yaitu ibadah umum, yaitu secara amalan atau perbuatan yang dilakukan oleh manusia dan bersifat umum, contohnya menuntut ilmu, infak sedekah, atau tolong menolong dalam artian hal ibadah dalam duniawi. Selanjutnya ada tata cara perspektif Muhammadiyah. Yang pertama, wudhu. Yang pertama, membaca Bismillahirrahmanirrahim, membasuh telapak tangan dengan 3 kali, berkumur menghisap air dan menyemburnya 3 kali, membasuh seluruh muka 3 kali, membasuh mencuci kedua tangan beserta kedua siku 3 kali, mengusap kepala dan telinga 3 kali, setelah itu membasuh kaki juga 3 kali. Ada pula manfaat ibadah, yaitu ibadah dapat memberikan serasa aman, damai, dan tenang, karena Allah dapat mengurus setiap urusan pada hambanya. Selanjutnya, kurban. Kurban adalah menyembelih binatang tertentu pada hari raya atau Idul Adha atau hari Tasyrik 11, 12, dan 15 Zulhijjah dengan niat takarrub dan kurban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, infak. Infak berasal dari kata nataga yang berarti telah lewat, berlalu habis, menghabiskan miliknya atau belanja. Menurut istilah, mengeluarkan harta dalam ketentuan atau hal-hal yang dibolehkan. Ketentuan untuk berinfak yaitu tidak berlebihan, memprioritaskan kewajiban, memperlihatkan hal-hal yang penting. Selanjutnya, wakaf. Wakaf adalah kata dari bahasa Arab yang berarti menahan diri. Sedangkan menurut fikih Islam, wakaf merupakan hak pribadi dipindahkan menjadi pemikiran secara umum atau lembaga atau agar manfaatnya mampu dinikmati masyarakat. Ada pula ketentuan, yaitu adanya wakaf, harta waquf, manfaat mankuf alaihi, dan syihab. Selanjutnya, hibah. Kata hibah berasal dari kata bahasa Arab al-hibatul yang memiliki arti pemberian yang dilakukan seseorang kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun. Ketentuannya yaitu pemberi hibah, penerima hibah, harta yang dihibahkan, dan lafal-lafal ijab kabul. Selanjutnya ada manfaat puasa bagi fisik kita. Yang pertama, dari menurunkan berat badan, menurunkan risiko penyakit jantung, menstabilisasi kadar gula darah, melancarkan metabolisme tubuh, dan membuat pola makan menjadi lebih teratur. Ada pula manfaat puasa dari segi spiritual keagamaan, makin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperkuat hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menahan hawa nafsu, melatih kesabaran, dan membangun karakter dan perilaku yang lebih baik. Ada pula yang selanjutnya, yaitu akikah, adalah binatang atau kambing atau domba yang disembelih dalam rangka menyambut anak yang baru lahir. Ketentuannya dilakukan pada hari ke-7, apabila lewat bisa dilaksanakan pada hari ke-14 atau sampai ke-21.
Untuk bayi laki-laki menyembelih hewan 2 ekor kambing, untuk bayi perempuan menyembelih 1 ekor kambing. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Dan itulah 5 materi yang saya jelaskan dari bidang studi Al-Islam Kemuhammadiyaan. Sekian dan terima kasih. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sedekah. Sedekah menurut bahasa artinya jujur atau benar. Sedekah menurut istilah artinya suatu amal yang dilakukan secara ikhlas dan sukarela. Ada pula ketentuan orang-orang yang bersedekah seperti orang-orang yang berakal dan balik. Barang yang disedekahkan adalah barang yang bermanfaat dan dari usaha sendiri, hati yang ikhlas dan tidak menyakiti hati orang lain. Yang kelima ada infak. Infak berasal dari kata nataga yang berarti telah lewat. Selanjutnya yang kelima ada ibadah maliyah. Yang pertama definisi zakat. Kata zakat merupakan izin menghindar dari yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik. Sedangkan menurut istilah para ulama, zakat adalah memberikan sebagian yang khusus dari harta yang khusus dengan ketentuan yang khusus dan sebagainya, saluran pada waktu khusus yang berhak menerimanya. 2. Definisi zakat mail dan zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan atas setiap jiwa baik laki-laki dan perempuan muslim yang dilakukan pada Ramadan hingga menjelang salat Idul Fitri. Sedangkan zakat mal adalah zakat yang dikenaikan atas segala jenis harta yang secara zat maupun substansi tidak bertentangan dengan ketentuan agama. 3. Ketentuan zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah yaitu 1 sah kurma atau gandum bila dikondisikan dalam kilogram yaitu 2 kilogram, dan bila dikondisikan dalam satuan liter yaitu 3,5 liter. Takaran ini tidak boleh kurang namun boleh lebih. Ketentuan zakat fitrah disesuaikan dengan di tempat yang bersangkutan. Ada pula syarat untuk naik haji yaitu balik, berakal, merdeka, dan ikhtiar atau mampu. Rukun haji yaitu ihram atau niat, wukuf di Arafah, tahawaf di ifadah, sa'i, bersyukur, dan tertib. Ada pula macam-macam haji seperti haji ifrad, haji qiran, dan haji tamaitu. Apa saja yang larangan ibadah haji? Mengenakan pakaian berjahit, menutup kepala bagi laki-laki, menutup wajah bagi perempuan, mencukur rambut atau bulu-bulu, memotong kuku, memakai wewangian, membunuh binatang buruh, melangsungkan akad nikah, berhubungan badan, dan bermesraan dengan syahwat. Yang kedua ada sholat. Definisi sholat mendefinisikan bahwa sholat dari segi bahasa berarti berdoa, dan menurut istilah syariat berarti ucapan dan perkataan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Syarat-syarat untuk melakukan sholat yaitu kita harus Islam, kita harus berakal baik, suci dan najis dari hadas, menghadap kiblat, dan menutup aurat. Ada pula rukun-rukun sholat seperti niat, berdiri jika mampu, takbiratul ihram, al-fatihah, ruku dengan tenang, iktidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, tayyahud awal sampai akhir, membaca salam, dan tertib.